Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Muhammad Kasman dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kalimantan Selatan, yang insya Allah 2 kali 45 menit ke depan akan memandu acara workshop online kita ini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kelas reguler workshop online MS Training and Consulting yang telah berkenan hadir pada siang menjelang sore hari ini. Yang terhormat Pak Muji Santosa selaku Direktur Pengembangan Program MSTC, sehat Pak ya. Yang terhormat juga Pak Mulis Isnaini selaku pengelola dan host MSTC ya. Yang terhormat juga Pak Dr. Heri Suroso yang hadir pada siang hari ini selaku narasumber. Perlu saya perkenalkan, beliau merupakan dosen teknik sipil Universitas Negeri Semarang, UNES Pak ya, Semarang. Selain itu, beliau merupakan pendiri dan pengurus dari P3I, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, instruktur PBJ LKPP RI, juga merupakan Direktur Eksekutif IAPI Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, SSKK sejatinya itu kan merupakan dokumen pengadaan yang sangat penting yang dibuat dan ditentukan oleh PPK sebelum melakukan pemilihan. Dan Pokja pemilihan pun dalam tahapan persiapan pemilihan itu akan melakukan review terhadap salah satu dokumen pengadaan, yaitu SSKK ini. Namun tidak jarang kita temukan, ini pengalaman saya selaku Pokja pemilihan, kadang-kadang SSKK yang disampaikan oleh PPK itu masih belum lengkap, ada yang kosong atau bahkan yang tidak jarang tidak tepat gitu pengisiannya. Padahal SSKK ini nantinya kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, yang apabila terjadi permasalahan di kemudian hari itu akan jadi masalah gitu, terkait dengan pembayaran, terkait dengan denda. Nah, itu ternyata tidak dicantumkan dan tidak didetilkan di dalam SSKK. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, pada hari ini Pak Heri akan membahas tentang rancangan SSKK pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, sebelumnya, agar acara ini berlangsung dengan tertib dan lancar, dan kita juga diberi kemudahan pemahaman, semoga acara ini juga berkah. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan kembali, meskipun kelas ini merupakan kelas reguler, saya ulang kembali peraturannya. Acara kita ini berlangsung 2 kali 45 menit. 45 menit pertama itu merupakan pemaparan dari narasumber. Sesi keduanya sisanya merupakan diskusi. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan Pak Heri Suroso, dipersilakan untuk menekan fitur raise hand dan atau menulis di chatbox. Nanti akan dipersilakan ya. Nah, kemudian link absen akan kami berikan setelah narasumber menyampaikan materinya, dan itu paling lambat diisi 20 menit setelah acara berakhir. Sertifikat paling cepat nanti akan diberikan linknya, itu 2 kali 24 jam dan tidak melayani perbaikan sertifikat. Demikian saya sampaikan, tanpa berlama-lama kembali, saya serah layar dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Dr. Heri Suroso. Monggo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada siang hari ini saya kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Cuma ini posisinya saya itu ada di kantor LPSE Sidoarjo ini. Jadi pas kesini saya itu lupa jadwalnya. Tabrakan, tapi saya minta waktu untuk natar sekalian. Nah ini ada di sini ada pesertanya banyak sekali, beneran gitu. Jadi ini tidak di rumah, masih maran. Bapak Ibu sekalian, bahwa memang ini kelihatannya lanjutan yang kemarin sama Pak Puji ini, yang saya mau janji membongkar SSKK. Jadi begini Pak, yang namanya pekerja, yang namanya HPS, itu kadang HPS itu kadang benar, kadang tepat, kadang tidak. Akhirnya ada pemborong yang menawar di bawah 80%. Tapi pekerjaannya jadi, tapi ada yang nawar 98%, tapi kerjaannya hanya putus kontrak. Jadi kalau teorinya ngomong bahwa ini pekerjaan glosor itu enggak, glosor itu bantingan ya, enggak jadi ya juga tidak seluruhnya betul. Kalau yang bahwa nilainya gede itu mesti jadi juga belum tentu betul. Karena realnya pemborong itu kalau nawar, jarang ada pemborong yang itu. Jadi pemborong itu kalau nawar, ya kira-kira turun ke sekian persen rata-rata itu. Jadi tidak pernah ngitung. Apalagi dia kasih kesempatan 4 hari, 5 hari suruh nawar. Nggak mungkin tuh ngitung. Kecuali kalau IDB, ADB itu bisa 2 bulan. Ya memang dihitung benar. Tapi kalau kita perpres tuh, orangnya ULP hanya beberapa, pokjanya hanya beberapa, menunggu kayak gitu terlalu lama, dia disibukkan oleh administrasi lain, akhirnya ya juga penawaran itu 7 hari, 4 hari, yang penting batas minimumnya tercapai kan. Sehingga jarang sekali pemborong itu nawar, mau ngitung. Akhirnya pemborong itu baru terasa dia itu salah kalau pada saat pelaksanaan. Yang lucunya lagi Pak, banyak desain siapapun dah, siapapun itu desainnya, siapapun ini perencananya. Saya kebetulan hari ini itu hampir 40 proyek saya keliling Indonesia yang saya tangani, yang saya dampingi. Semuanya kisruh di perencanaan. Semuanya kisruh di perencanaan. Jadi perencanaan juga kita tahu persis yang namanya konsultan Indonesia ya, seperti itulah. Copy paste sana sini. Jadi ada yang tidak ada gambarnya, tidak ada desainnya, asalkan volume muncul, ditawar, dan sebagainya itu banyak. Itu cuma tidak konsultan kecil, konsultan gede juga sama. Ya saya gitu. Artinya apa? Bahwa memang untuk mengatasi itu, untuk mengamankan seperti itu pihak PPK itu harus jeli dan jelas dalam membuat spesifikasi, membuat gambar, dan sebagainya. Kalau kita berpetokan bahwa yang namanya katakanlah dianggap DID-nya benar, HPS-nya benar, dianggap benar semua gitu. Memang akan terasa berat kalau penawaran di bawah 80%. Akan terasa berat. Artinya apa? Bahwa di dalam kita mengevaluasi, di dalam kita menseleksi pemborong tadi ada 2. Yang pertama ada di posisi Pokja dengan klarifikasi kewajaran harga. Yang kedua ternyata bukan suatu hal yang tabu PPK itu membatalkan SPBJ. Nanti saya buka di sana. Jadi bukan hal yang tabu PPK itu membatalkan SPBJ. Tapi kalau sampai tindakan ini dilaksanakan memang butuh waktu yang panjang. Jadi kalau lelang tender kok bulan Juli, bulan Agustus kalau sampai memenuhi itu ya bisa-bisa waktu tendernya sudah kelamaan. Nggak nutut. Tapi kalau itu akan kita betul-betul mencari pemborong, mencari penyedia yang betul-betul fix, artinya apa? Jangka waktu untuk tender itu ya lama. Jangka waktu tender itu lama, bisa sebulan, 2 bulan. Kita akan mencari pemborong yang betul-betul hebat. Seleksinya di mana? Di dia jangka waktu pemasukan penawaran. Kalau sudah jangka waktu pemasukan benar-benar dihitung, kita evaluasi dengan EKH. Kalau ada EKH sudah oke, setelah itu ada SPBBJ, kita evaluasi pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Di dalam SSUK itu, yang dibahas di rapat persiapan penandatanganan kontrak itu adalah A, B, C, D, E, F,
dan I itu kegiatan lainnya. Nah, kegiatan lainnya apa? Karena itu milik PPK, maka itu harus dituangkan di dalam SSKK. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk saya membahas ini yang di SSKK tidak diatur permainannya, nggak bisa. Makanya SSKK itu sangat penting. Jadi di dalam SSKK nanti kita munculkan beberapa ketentuan-ketentuan aturan main yang akan kita laksanakan. Ada Pokja ada sendiri, lewati LDP dan sebagainya tadi. Aturan di PPK juga ada sendiri. Tetapi sekali lagi bahwa ini kegiatan ini harus jauh-jauh. Waktunya cukup, Pak. Kalau nggak cukup, akan berkali-kali membuat klarifikasi membatalkan SPBD. Sehingga memang benar yang nama desain itu harus H-1. Harus H-1. Desain itu harus H-1. Jadi lelang itu seluruhnya bulan Januari, Februari sudah selesai lelang. Artinya untuk jaga-jaga kayak gini masih bisa. Tapi kalau desainnya itu pada H yang sama, bisa dibayangkan tidak mungkin. Kita mau jual seperti SSKK seperti ini nggak mungkin. Itu jadi latar belakang SSKK itu apa? Itu syarat-syarat khusus kontrak yang mana di dalam SSKK itu kita atur permainan yang ada di nanti akan dilaksanakan di lapangan. Itu harus diatur. Kapan disampaikan? Ya paling tidak di rapat persiapan penandatanganan. Ini, nah ternyata syarat-syarat khusus kontrak ini disebutkan di dalam SSUK itu hampir ada 37. Bapak-bapak kalau itu membuat membuka standar bidding dokumen, terus define SSKK. Di dalam SSUK define SSKK itu ada sekitar 37 item yang harus didetailkan dalam SSKK. Nah, apa saja coba kita lihat. Dan ini kira-kira PPK ya apa kita wong SSKK biasanya kosong. Ini saya di ULP Sidoarjo gimana, Pak? Kosong, Pak? Ada isinya. Nah, ada isinya. Ada isinya, tapi isinya kira-kira ya belum standar, isinya standar. Jadi coba kita lihat ya. 1. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Berarti di sana di dalam SSKK ada kalimat pencairan jaminan. Ini berkali-kali, Pak, banyak proyek yang karena ada panisme, jaminannya tidak bisa dicairkan. Banyak, Pak. Contohnya begini, Pak. Jadi di Perlem yang baru, Pak, Perlem yang baru. Itu dia mengatakan begini, jaminan itu harus segera dicairkan. Semua PPK kalau mau mencarikan jaminan itu biasanya ragu dan takut. Ragu dan takut. Artinya apa? Iya ini nanti apalagi nanti tak somasi, nanti tak kasus ke dan sebagainya, dia takut mencarikan jaminan. Padahal rata-rata jaminan pelaksanaan dan jaminan lain tadi itu dikeluarkan bank tapi reasuransi. Jadi dari asuransi, Pak. Rata-rata ke sana. Jadi jarang ada yang cover tunai, penyedia cover tunai jaminan pelaksanaan. Ya mungkin 1-2 ada, tapi jarang. Artinya apa? Kalau dia menggunakan reasuransi, walaupun keluarnya bank, tetapi begitu kita lewati batas 14 hari, dia nggak akan berlaku bank itu. Makanya ini sering terjadi kalau putus kontrak, penyedia nanti memberikan ancaman atau memberikan intimidasi bahwa nanti saya kasuskan, nanti akan saya somasi dan sebagainya. Nggak usah urusan lah. Pokoknya cairkan masuk kas negara. Kalau seandainya nanti dia itu menang penyediaannya, maka ya tinggal keluarkan. Tapi kalau itu ditunda-tunda pencairannya, Pak, nanti yang terjadi apa? Jaminannya sudah tidak bisa dicairkan. Nah ini harus dituangkan di SSK dan harus ditegaskan di sana. Masa pemeliharaan 6 bulan, 3 bulan, oke. Kewajiban pemeliharaan dihubungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk pekerjaan PHO parsial. Dan di sini, Pak, di SSUK itu ada denda cacat mutu, tapi tidak pernah kita ngomong cacat mutu itu di SSK. Jadi kita
selama ini ngomong di cacat mutu ada di SSUK dan itu tidak pernah dilaksanakan. Contohnya begini, kalau seandainya saya ada proyek 31 Desember harus selesai, tetapi di masa itu pekerjaannya tidak sempurna, ada bergelombang, ada catnya tidak rata, pemborong itu saya minta untuk ke sana memperbaiki itu dia pasti nunda. Nah, nunda, Pak, nanti akan saya betulkan di masa pemeliharaan. Padahal, kalau kita lihat di SSUK, di waktu pelaksanaan kontrak itu bisa didenda. Waktu pelaksanaan kontrak bisa didenda terhadap cacat mutu. Nah, Bapak sekali-kali silahkan baca di SSUK. Nah, kalau itu ribet di SSUK ada denda, akhirnya Excelnya banyak. Maka kita tuangkan dalam SSUK dendanya nanti di belakang. Nanti contohnya ada, Pak. Contohnya di belakang. Nah, oke, itu denda cacat mutu. Dan itu tidak pernah dibahas. Serah terima sebagian, oke, parsial. Atau setelah terima tidak menyeluruh. Penyedia jualan tentang pedoman pengoperasian. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timbang, maka dicantumkan dalam lampiran A SSKK. Ini biasanya juga penyesuaian eskalasi dituangkan dalam SSKK. Dan ini terhadap putus kontrak. Ini dituangkan dalam SSKK. Terus, dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi dan uang pencairan jaminan pembiayaan untuk ini dituangkan dalam SSKK. Berarti SSKK banyak banget, Pak. Pejabat tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pelaksanaan tagihan angsuran sesuai dengan yang ditergalkan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Wakil banget ternyata. Hak dan kewenangan yang diambil timbul akibat lingkup perusahaan dituangkan dalam SSKK. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dulu persetujuan tertulis pejabat sebelum tindakan tercantum dalam lampiran SSKK. Personil manajemen yang namanya tercantum dalam lampiran SSKK. Nah, ini dari sini, Pak. Ini ternyata ini ada sekitar 37, Pak. Yang semuanya harus tercantum dalam SSK. Tapi akan saya poin-poinnya yang utama, Pak. Nah, ini, Pak. Besarnya denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK, bagian kontrak ataupun kontrak. Yang ribet sekarang, Pak, bagian kontrak itu apa? Saya ini di Medan, bagian kontrak tetap bulan ada tiga bangunan. Maka bagian kontraknya itu salah satu bangunan. Tapi di tempat lain, karena itu rehab, karena itu satu gedung, bagian kontrak saya tentukan terhadap item pekerjaan yang belum berfungsi. Bukan sisa lah, Pak. Sisa itu Permen PU 7 2015. Tapi ini bagian kontrak itu sudah mulai Permen PU 31 sudah ngomong bagian kontrak. Permen PU 14 bagian kontrak, Permen LKPP 12 sudah bagian kontrak. Nah, apa bagian kontrak? Yaitu disebutkan. Di dalam SSK harus jelas apa itu bagian kontrak. Karena ternyata denda itu dari setiap, saya punya materi denda. Itu sejak Perpres, sejak FIDIK, Perpres 54, Perpres 70, Permen PU 7, Permen PU 31, Permen PU 14, itu beda-beda. Ternyata beda-beda, Pak. Apa ininya? Definisinya. Definisinya beda-beda. Nah, sehingga itu harus dijelaskan apa bagian kontrak. Catatan dari saya yaitu bagian kontrak adalah pekerjaan pembangunan gedung ini adalah masing-masing item pekerjaan yang tercantum di dalam mata satuan pembayaran, yang mana bila item pekerjaan dulu belum selesai dalam sendiri, maka menjadi bagian kontrak yang dikenakan denda. Jadi itemnya, Pak, pernah saya jelaskan, bisa jadi pekerjaan itu progresnya 97%. Dendanya bukan dari bagian yang 3%, tapi dihitung. Bisa jadi ini kasus nanti saya buka, progresnya 97%, tapi dendanya dari 17%. Kok iso Pak Eri? Ya ada hitungannya. Nah, tapi itu permainan itu, ketentuan itu harus muncul di dalam SSKK, seperti disebutkan saya tadi. Karena kisruhnya di sini, Pak. Dua-duanya disebutkan dari bagian kontrak atau kontrak. Nah, bagian kontrak itu kok nggak jelas. Tergantung Bapak Ibu menerjemahkan bagian kontrak itu. Ini sudah sama. Nah,
Ini kebetulan di dalam SSKK saya masukkan di dalam kewajiban manajer. Membayar upah pekerja paling sedikit di atas upah minimum regional sebesar ini per hari. Dan ini akan nanti akan diklarifikasi. Yang kedua ini, Mbak, memberikan contoh nama dan pembayaran terhadap personil. Jadi yang ada itu kan sekarang personil manajerial sebagai syarat tender. Padahal di lapangan itu kita tidak butuh personil manajerial. Kita di lapangan itu butuhnya apa ya? Seperti dulu kuliah di teknik sipil itu butuhnya ya ada project manager, ada quality surveyor, quality ini pelaksana, dan ini butuhnya ini. Nah, ini karena ini butuhnya ini, maka ini kita masukkan di dalam SSKK. Di dalam SSKK. Ini yang kita butuh. Ini bukan merupakan bagian dari kompetisi. Karena yang dikompetisikan hanya personil manajerial. Ini merupakan bagian dari syarat berkontrak. Artinya apa? Ini dibiayai berapa, Pak? Dibiayai dari mana? Ini dibiayai dari overhead. Nanti di SSUK itu ada overhead itu memperhitungkan ada 14 item. Ada 14 item overhead nanti diperhitungkan. Nah, di sana salah satunya ini. Nah, sehingga nanti pada saat kita mengevaluasi, kita memfilter pemborong, apabila nilai kontrak di bawah 80%, itu kita bisa bicara ini, overhead-nya berapa? Overhead minimumnya berapa? Nah. Terus, ini Pak, di dalam LKPP, LKPP dan Permen PU, bahwa perusahaan kantor cabang itu hanya sampai di, Pak. Tapi ini kasus nasional, perusahaan rental. Jadi perusahaan rental itu begini, dia itu membentuk kantor cabang, katakanlah bahwa notaris buat notaris, gitu. Ada akte pendirian kantor cabang, ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Saya ini kemarin mutus kontrak dari perusahaan yang rental tadi, ini di dalam akte notarisnya kamu kan kantor cabang, itu hanya berlaku 2021. Boleh enggak? Boleh Pak, memenuhi syarat kalau di Perpres. Sebagai peserta lelang boleh memenuhi syarat. Karena apa? Di kita itu hanya ada A, B, C, D. Padahal di peraturan BKPM itu kalau mau mendirikan kantor cabang harus sampai G. Ada laporan kegiatan kantor cabang. Ini kan tidak pernah kita bahas, Pak. Tidak pernah kita bahas. Sehingga apa? Ada banyak perusahaan rental yang seolah-olah membuka kantor cabang, akhirnya ikut di lelang di situ, akhirnya proyeknya batal, gugur, terus nanti di blacklist, Pak, yang di blacklist kalau bisa yang kantor cabang, kantor pusat, jangan, dan sebagainya. Padahal tidak, kalau blacklist ya berlaku sampai kantor pusat. Kecuali mungkin plat merah ya, saya tidak tahu, tidak sampai kantor pusat. Tapi kalau yang lain mesti berlaku sampai kantor pusat. Sehingga ini gegeran di sana, gegeran di sana. Karena kita tidak pernah membahas perusahaan kantor cabang itu sampai G. Kalau kita munculkan di LDP sampai G, mesti ramai. Karena perpresnya tidak sampai G. Makanya filternya ada di PPK. Dan pada saat nanti diklarifikasi, masukkan di dalam SSKK. Contoh pengertian perlu surat dukungan, ini kayak gini. Contohnya begini, kenapa saya butuh ini Pak? Coba dibayangkan Pak, kalau saya akan menggunakan merek Penetron. Penetron itu untuk kedap air, itu bahannya sama persis dengan Lemkra dan Sika. Itu sama persis, tapi harganya beda jauh Pak. Sika, Lemkra itu per meter persegi paling 25.000, Penetron bisa 160.000, tapi harganya persis. Nah, kalau kita nyepeknya sudah Penetron, dalam perjalanannya itu diganti Lemkra, nggak ada yang tahu, Pak. Kecuali siapa? Ya, kecuali yang punya Penetron. Pak, ini dia minta surat dukungan saya kok tidak jadi ngambil tempat saya. Nah, ini makanya saya butuh ini. Sekarang ini, Seven, misalkan ACP. ACP itu ada mereknya Seven, ada Alkopan, ada Alkolov. Nah, itu kalau Seven itu banyak macamnya. Ada yang kelas high, ada yang kelas rendah. Ada yang Alloy 1001, 3003, 5005, ada yang PPDS,
Tapi kalau yang lain itu hanya 2. Ada yang hanya kelas khusus tinggi, ada yang kelas rendah. Nah, kita HPS-nya ikut yang mana? Bisa jadi dia nawar rendah, kita menggunakan 7 karena apa? Karena surat dukungannya tidak muncul dan 7 itu hanya sampai ke perdagangan barangnya, tidak sampai ke apa? Tidak sampai ke pemasangan, dia tidak sampai kontrol ke pemasangan. Bisa jadi, Pak, ini barangnya sama penyedia pada dipalsu. Ini saya sering mendapatkan ini. Jadi harusnya 7 total semuanya. Misalkan 5.500 semuanya, tapi dipasang dicampur-campur itu nggak kelihatan. Dicampur-campur nggak kelihatan. Maka saya butuh surat dukungan. Nah, surat dukungan ini munculnya di SSKK. Contoh COVID, silahkan. Nah, ini, Pak. Ternyata apa, Pak? Kalau saya masukkan kewajiban nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu diklarifikasi oleh BPK pada saat persiapan penandatanganan kontrak. Di bab itu, Pak, apabila penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat ditentukan, maka penyedia tidak dikenakan sanksi apapun. Dan ini persiapan penandatanganan kontrak dinyatakan gagal. Artinya apa? Iya gagal, digagalkan oleh BPK. Artinya ya sama dengan digugurkan oleh BPK. Penyedia tidak menyepakati dengan ini artinya kalau sudah digugurkan oleh BPK, selanjutnya BPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama penang cadangan 1. Ya ini yang lama di sini, Pak. Sudah muncul SPBBJ, kita akan tanda tangan kontrak, kita sepakat, ternyata batal, kita SPBBJ lagi, mencari yang sesuai dengan ini pada saat pelaksanaan kontrak. Itu lama, Pak. Sehingga kalau lelang-lelang itu ada di bulan Juli, bulan Agustus, nggak nutut dengan ketentuan-ketentuan ini nggak nutut. Nah ini salah satunya terhadap penggantian spesifikasi karena gini, dari pengalaman saya itu kalau dia nawar struktur, nawar arsitektur itu mendekati HPS. Tapi begitu nawar MEP, dia harganya di-drop. Pada saatnya dia akan masang, dia ngomong barangnya nggak ada, Pak. Ini barangnya discontinue dan sebagainya. Maka saya butuh ini untuk diganti dan sebagainya. Nah, silakan ganti asalkan penawarannya presentasinya mengikuti dari kamu nawarnya tadi. Ini akal-akalan, Pak. Oke, ini material onset itu harus. Jadi material onset itu di SSUK hanya disebutkan ada 6 syarat, tidak dipindahkan, disetujui BPK, mendapat garansi dan sebagainya. Nah, itu harus by name. Harus by name muncul di SSKK. Harus by name. Namanya disebutkan. Terus denda. Denda ini nanti yang bagian saya ini, bagian dendanya, nanti ada contohnya. Perbaikan cacat mutu. Hasil pekerjaan yang menurut penilaian konsultan manajemen ini artinya apa, Pak, di sini? Bahwa untuk cacat mutu itu, pekerjaannya sudah selesai 100%, tapi cacat. Akhirnya nanti muncul jaminan pemeliharaan 5% dan jaminan bebas cacat mutu yang dihitung. Ada 2. Di akhir proyek itu ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan cacat mutu. Nah, itu nanti dikasih waktu 30 hari. Pada hari ke-31 mulai didenda. Ini kita masukkan ke sini. Filosofinya panjang banget. Ini bisa akan untuk diskusi. Nah, itu kira-kira, Pak. Jadi nanti coba nanti ini si Pak dikasih ini mahasiswa saya yang mau men-share contoh SSKK-nya. Coba Pak, ini atas nama siapa Pak Heri? Ini mahasiswa aku, Arif Dita. Ya. Ya. Arif Dita, siap-siap. Ya, monggo. Ini contoh-contoh SKK-nya. Sudah bisa share. Ya. Ya, coba. SSKK.
Nah ini, silahkan dimasukkan di pasal mana, terus ini kewajiban penyedia masuk ke sini, terus saya masukkan ke hak penyedia, terus Budun. Nah ini yang tadi NPWP, yang perusahaan, terus ini terus dukungan, ini contoh aja Pak, terus COVID terus. Nah kewajiban nomor 1, 2, 3, 4, 5 tadi harus diklarifikasi pada PPK berdasarkan tamat persyaratan kontrak. Nah ini maka penyedia itu digugurkan. Terus ya. Terus. Ya, terus. Ini cara bayar, prestasi progres fisik, terus. Nah ini material onset harus by name, tidak boleh disebutkan material onsetnya yang harus by name. Terus. Ini denda Pak, ini dendanya seperti ini. Coba contohnya di yang itu ya. Nah ini Pak. Jadi total progresnya itu 97. Nah, ini dendanya bukan dari 2,89 tapi dari 17,66. Kenapa ini? Kenapa ini? Kita hitung. Kita ini naik yang merah. Terus yang 300. Terus. Yang tidak 100. Ini nih. Nah ini karena sudah diprogres Pak. Kusen pintu dan jendela itu barang sudah ada tapi belum terpasang. Sehingga itu tidak bisa berfungsi. Akhirnya menjadi dasar dari denda. Tetapi dia sudah ada barang-barangnya sebagai material onset sudah ada. Terus ya. Maka tadi dendanya dari yang belum berfungsi. Kembali SS juga. Kembali. Nah ini silakan ngomongnya mau apa silakan. Denda bagian denda itu silakan. Terus. Nah, cacat mutunya ini Pak. Hasil perusahaan yang menurut penilaian konsultan MK atau pengawas diangkat itu maka akan digunakan dalam pembayaran. PPK berdasarkan tuntutan MK untuk membuat daftar perusahaan cacat mutu, nilai ganti rugi atau perusahaan cacat mutu diberikan bersama PPK dalam rangka progres terakhir. Pembayaran ganti rugi diberikan dalam pembayaran prestasi perusahaan atau diperbaiki. Perbaikan cacat mutu yang dilaksanakan pada saat masa pembayaran dapat PPK dengan syarat penyediaan menggunakan jaminan perbaikan cacat mutu. Jaminan cacat mutu nilainya akan diserahkan pada PPK di samping jaminan pemeliharaan. Jangka waktu perbaikan cacat mutu adalah 6 bulan sejak BAST 1. Jangka waktu perbaikan cacat mutu adalah 30 hari kalender sejak BAST 1. Terus denda cacat mutu itu ke sana. Jadi kita kalau tidak segera memperbaiki cacat mutu harus didenda. Harus didenda. Itu Pak, kira-kira Pak. Jadi SSKK ditulis ke seperti ini, silahkan dikembangkan, mau apapun silahkan dikembangkan, tapi ada ini filter kedua setelah evaluasi pelajaran harga. Ngaten Pak, iya Pak, Muklis Pak. Terima kasih Pak Heri pemaparannya yang udah jelas sekali ya, bahwasanya SSKK itu harus diisi, harus didetilkan Pak ya, supaya nanti memudahkan untuk dalam pelaksanaan kontrak. Nah, izin Pak Heri, ini ada yang raise hand, Pak Rian Hidayat, kita undang aja beliaunya. Silahkan Pak Rian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya, ini material onsite, Pak ya. Kadang suka diasumsikan merupakan progres sebuah pekerjaan, Pak, oleh konsultan pengawas, Pak ya. Nah, kalau ada yang sifat pekerjaannya dia itu apakah memang seperti itu, Pak ya? Karena ada contoh pekerjaan pemasangan IPAL, Pak. Dia memasang seperti pompa-pompa itu, dan pernah ditemui kasus bahwa barangnya belum terpasang, itu sudah diasumsikan progres, Pak, progres fisik gitu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, masalah denda tadi menarik, Pak. Bagaimana kita membuat kriteria itu bisa bersifat fungsional dan terhitung gitu, Pak ya. Kan berarti bila kalau barangnya sudah ada di lapangan tapi belum terpasang kan belum fungsional, Pak ya. Ya. Tapi bisa diprogres. Ya, sudah diprogres lah. Intinya seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu dulu, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi material onset itu intinya sesuatu material yang memenuhi 6 kriteria. Di SSUK itu ada. Itu disetujui PPK, tidak dipindahkan, ada garansinya, ada jaminan produknya, apalagi itu 6 ya. Nah, artinya apa? Kalau itu baja, IWF, itu ya silahkan jadi material onset. Karena dia kalau pemborongnya kabur, itu ya barangnya masih di situ kan. Ada lagi yang saya beberapa tempat itu lift. Lift itu sudah datang, tapi belum sempat terpasang. Akhirnya itu hanya dibayar material onset. Nah, tapi kalau semen, pasir ya tidak mungkin. Nah, karena tidak memenuhi 6 kriteria tadi. Jadi semen, pasir, besi tulangan itu ada yang iya, ada yang tidak. Kalau itu AC, ya silahkan dari material onset. Kalau itu kaca, ya selama bahwa tidak dipindahkan di PPK ya jadi material onset. Nah, ini Pak, ini antara 50-70% dari harga satuan. Kalau dulu di Permen PU yang 15, yang 31, itu 50-70% dari harga material. Ini sekarang dari harga satuan. Kalau dari harga material, Pak, rata-rata kesemuanya sekitar 45-55. 45-55 dari harga satuan. Nah, kalau kita dari harga satuan, Pak, sebetulnya kita rugi kalau dipaukan 70. Karena nanti kalau dia putus kontrak, dengan angka yang sisa katakanlah 30% masang itu belum tentu bisa. Jadi kalau saran saya, kalau barang-barang itu ya diambilkan dari 50-55% dari harga satuan. Tapi kalau dari harga material ya boleh sampai 70. Karena kalau itu dia pergi, kita menyelesaikan sendiri nggak bisa kadang. Angka 30 itu nggak bisa. Itu material onset ya. Yang kedua tadi apa? Denda. Denda memang intinya begini. Denda itu harus dimasukkan dalam SSKK, rincian dendanya. Artinya denda itu bagian kontrak itu apa sih? Tergantung SSKK-nya. Tergantung perjanjiannya. Kalau saya perjanjiannya dalam SSKK denda adalah merupakan satu bagian bangunan, ya silakan aja. Kalau benda di saya tadi, denda itu per item. Kenapa saya ngomong per item? Karena kontraknya satuan. Akan beda lagi kalau kontrak langsam. Jadi kalau kontrak satuan, kita itu dia jadi misalnya pekerjaan pasangan 10 meter kubik, itu aja diakui kok Pak, jadi progres. Artinya kalau itu jadi progres dan masuk KDP, ya diakui. Yang penting kan masuk KDP tadi, BMN-nya tadi. Nah kalau itu sudah masuk ya silahkan diakui. Makanya, tapi kalau hanya materialnya yang datang, berarti kan belum dipakai, belum bisa dipasang. Makanya itu menjadi bagian dari denda. Itu kira-kira hanya itu intinya. Itu Pak. Ya, gimana Pak Rian? Udah jelas ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian berikutnya kita undang lagi Pak Beni Ihsan. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Terdengar jelas suara saya Pak? Iya, kedengaran. Ya, dengar. Ya, terima kasih Pak Kasman. Pak Heri Suroso. Jadi yang pertama ini kami ingin tanyakan ini terkait dengan ya ada kaitannya. Kebetulan ada pengerjaan IPAL juga nih Pak. Jadi pekerjaan konstruksi ini terdiri dari bangunan konstruksinya dan IPAL.
Nah, di mana pekerjaan IPAL ini adalah barang pabrikasi, Pak. Jadi barang pabrikasi ini dan dia volumenya lebih besar dari nilai konstruksinya. Nah, jadi kami mohon petunjuk, Pak. Jadi ini kan kaitan dengan progres kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik telah selesai 100%, kita ibaratkan konstruksinya 40%, yang 60%-nya itu adalah untuk pabrikasi IPAL-nya, Pak. Sehingga pengadaan barangnya ini. Nah, sementara di lapangan ini sudah selesai. Untuk mencapai progres ini kan tentunya nanti ada deviasi, Pak, di sini, Pak. Ada deviasi. Sementara kalau dalam aturannya deviasi 5% saja itu sudah ada terbit SP gitu, Pak. Kira-kira kami mohon petunjuknya terkait dengan kegiatan ini, Pak, konstruksi ini, Pak, untuk IPAL nih, Pak. Ya. Sehingga tidak ada SP lah di situ. Terima kasih. Jadi ini saya juga kemarin ada IPAL, Pak. Ya. IPAL itu 600 juta. Ya. Ternyata ditawar penyedia, item itu 5 juta. Rame. Jadi judulnya itu hanya pemasangan air kotor. Ya, betul. Pengolahan pemasangan. Nah, ternyata yang diminta PPK itu ya pengadaan dan pemasangan. Ya. Akhirnya rame, bagi PPK ya itu harus dipasang. Penyediaannya ya saya tidak mau, wong judulnya di RAB-nya hanya pemasangan, barangnya berarti sudah ada. Karena rame saya kasih putusan begini. Ini kan berarti speknya yang tidak jelas. Coba dibuka penawaran lain. Dibuka penawaran lain untuk item itu dia pada nawar berapa. Ya. Ternyata penawarannya di item itu ada yang 13 juta, ada yang 28 juta. Kalau seperti itu berarti yang salah, Pak. Ya. Dokumennya kan? Dokumennya ya, yang salah. Berarti kalau pemborong tidak melaksanakan itu benar enggak? Benar kan? Artinya permintaan PPK Kepala Dinas dipasang IPAL, saya sebagai tim independen, ya jangan dipasang, yang salah sebagai. Ya. Nah, judulnya itu hanya memasang. Akhirnya itu 600 juta enggak kepasang. Itu dijual 500, hanya 5 juta. Nah, sekarang begini. Kalau itu seandainya terpasang, berarti kan itu di akhir proyek. Kalau di akhir proyek, berarti kurva S-nya mesti ada deviasi. Ya, betul. Ini ada beberapa, ada 3, 4 Bapak yang tanya. Nanti saya kasih tulisan saya, Pak, khusus review, revisi kurva S ya. Dasar-dasar. Minta tolong, Pak, kaitan dengan itu, Pak. Biar nggak muncul deviasi. Saya nanti di WA aja, nanti tak forwardkan tulisan saya. Ya, jadi begini, Pak. Nilai proyeknya berapa? Nilai proyeknya? Nilai 1,5 miliar, Pak. 1,5 miliar. Ya. Berarti di bawah 50 miliar. Ya. Di sana dikatakan, kalau di bawah 50 miliar, maka metode tidak dikompetisikan. Metode itu apa? Baik di Permen PU atau di Perlem LKPP 12, metode itu terdiri dari 3. 1 adalah kesesuaian spesifikasi strip volume. Yang kedua, kesesuaian alat. Yang ketiga, tahapan. Artinya kurva S tadi. Kalau seandainya nilainya 1, sekian, berarti tahapan tadi miliknya siapa? Miliknya PPK kan? Ya, PPK, Pak. Betul. Miliknya PPK. Lah selama bahwa itu miliknya PPK kan, ya nanti direschedule kan enggak apa-apa. Oh, begitu, Pak. Ya, nanti nomor teleponnya Bapak berapa tak kayak tulisan saya. Baik, Pak. Siap. Cuma itu yang namanya reschedule itu adalah obat masuk angin. Jadi obat sementara, Pak. Jadi antibodi obat sementara. Artinya kalau pokok permasalahan tidak selesai, maka reschedule itu bukan jawaban. Itu hanya obat pereda sakit. Nah, nanti tak kasih tulisan saya. Nomor teleponnya berapa nanti WA saya, Pak, kan ada di situ nomor teleponnya. Nanti tak kasih tulisan saya, alasan bisa reschedule seperti apa. Itu ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Heri. Boleh nanya lagi nih, Pak Heri? Sama gue. Satu lagi nih. Ya, mohon maaf ini. Mumpung ketemu pakarnya nih, Pak. Jadi kami di daerah kami ini kan masih baru belajar juga nih, Pak. Jadi PPK. Ini yang kedua nih, Pak. Terkait ada pengadaan langsung lah ini rehabilitasi bangunan gedung kantor, Pak.
Jadi kami mohon coba advice-nya atau petunjuknya, sarannya kaitan dengan ini ada keterlambatan, Pak. Jadi kebetulan di daerah kami ini untuk metode pengadaan langsung ini dilakukan pengadaan langsung ini melalui aplikasi Sirem namanya. Ya. Jadi sistem Sumbawa sistem apa namanya pengadaannya itu melalui aplikasi, Pak ya. Jadi penunjukan penyediaannya itu sehingga di situ sudah terbit SPK dan SSKK-nya, Pak. Jadi sudah SSKK, SSUK-nya sudah ada di dalam sistem dan situ normatif semua, Pak. Jadi tidak bisa kami rubah kan. Lain kalau dengan yang tender, jadi kami bisa rubah di situ, kita masukkan sesuai dengan keinginan kami sebagai user. Nah, dalam hal ini ada keterlambatan. Jadi bangunan gedung kantor ini belum bisa berfungsi, ada kaca jendelanya belum terpasang, Pak. Ini kami mohon petunjuk, apakah sebaiknya kami mengenakan denda itu bagian dari nilai kontrak atau berdasarkan nilai kontrak, Pak. Ya, mohon petunjuknya, Pak. Pak. Ya. Di SSK-nya sudah disebutkan enggak? Tidak, karena Pak, tidak disebutkan, normatif dia. Oh, normatif. Di dua-duanya ditulis. Iya. Jadi yang namanya alur permainan itu harus disepakati di depan. Jadi itu bersifat. Jadi kalau saya akan merubah yang berkaitan dengan yang mempengaruhi kompetisi itu tidak boleh. Contohnya begini, yang satu itu ada uang muka, yang satu tidak. Maka pemborong itu akan menawar lebih tinggi yang tanpa uang muka. Yang satu ada termin, yang satu ada tidak. Maka pemborong itu akan menawar yang lebih tinggi penawarannya untuk paket yang sama, yang tidak ada termin. Yang satu didenda dari kontrak, yang satu didenda dari bagian kontrak. Orang akan nawar lebih tinggi yang dari kontrak. Kan gitu. Selama itu berpengaruh, maka tidak boleh dirubah. Cuma ada orang yang mengatakan yang namanya SSKK itu kan kesepakatan PPK dengan penyedia. Maka boleh dirubah. Tapi mazhab saya tidak boleh dirubah. Nah, artinya apa? Banyak orang yang merubah dokumen tadi yang berpengaruh terhadap kompetisi itu di akhir, bukan di awal. Artinya yang tadinya itu settle akan menjadi aturable, iso diatur di belakang gitu loh. Nah, ini saya yang tidak. Jadi kalau saya ya dendanya ya kalau ditantumkan dari kontrak ya dari kontrak. Tidak bisa ada denda dari kontrak, ujuk-ujuk didenda dari denda dari bagian kontrak. Tidak boleh itu, Pak. Oh, gitu, Pak. Itu ya, Pak ya, karena mempengaruhi kompetisi. Oh, baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Matur nuwun, Pak. Oke, terima kasih. Pak Kasman. Ya. Berikutnya kita undang Ibu Rosa. Silakan Ibu Rosa. Dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan harga satuan timpang dan bagaimana cara menentukannya? Minta maaf karena saya baru juga kalau terkait konstruksi ini. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa masa pemeliharaan untuk pekerjaan semi permanen tadi paling singkat 3 bulan. Kategori suatu pekerjaan yang dikatakan semi permanen itu seperti apa ya Pak? Itu juga masih awam juga buat saya. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, apakah SSKK tersebut hanya terdapat dalam surat perjanjian ataukah di SPK dalam hal ini pengadaan di bawah 200 juta juga memerlukan SSKK? Saya mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Harga satuan timbang itu munculnya sejak oleh Pokja. Dia melampirkan itu dari intinya bahwa harga satuan timbang itu adalah katakanlah saya punya pekerjaan pasangan batu, rupiahnya 100.000 per kubik, dia nawarnya 120.000 per kubik, maka timbang karena lebih dari 110% dari HPS. Jadi itu tidak akan tinggal. Nanti akan menjadi masalah kalau ada penambahan volume. Penambahan terhadap harga satuan timbang harus melakukan negosiasi. Negosiasi apa? Dengan harga pasar. Biasanya balik ke HPS karena PPK bertahan harga pasar saya itu HPS. Itu kalau HPS-nya benar, tapi bisa juga HPS-nya salah. Jadi negosiasi ada harga satuan timbang, ada negosiasi karena volume timbang,
Ada negosiasi karena item baru, negosiasi karena apa itu? Karena harga satuan baru, macam-macam. Jadi ini baru yang timpang. Jadi negonya ada banyak. Itu memang kelas khusus sendiri Pak Puji. Membuat CCO itu kelas khusus sendiri. Jadi macam-macam tadi. Terus yang kedua tadi apa Bu? SSKK. Pemeliharaan. Apa? Pemeliharaan untuk semi permanen. Ya. Oh, itu pekerjaan semi permanen itu kalau ada pasar terbakar kita membuat bedeng-bedeng itu semi permanen. Jadi itu masa pemeliharaan 3 bulan, tapi ya jarang lah. Jarang semi permanen itu tidak ada ketentuan khusus apa sih semi permanen sehingga orang itu oh ya kalau semi permanen pekerjaan yang hanya sementara lah. Sementara misalkan apa untuk penampungan pedagang yang karena pasarnya kebakaran dan sebagainya. Kira-kira itu. Terus yang satu lagi apa Pak Kasman ya? Tadi itu agak berisik juga. Agak iya, berisik. Maaf, Pak. Ya silakan Ya. diulang Bu Rosa. Oh, baik Pak, terkait SSKK, apakah SSKK tersebut hanya ada dalam surat perjanjian atau di SPK juga harus ada? Muncul sendiri. Muncul sendiri. Kecuali kalau pengadaan langsung itu sudah muncul di apa? Di SPK-nya. Dari formnya dari PU itu sudah ada. Jadi di sana sudah menyangkut SSKK-nya. Cuma kemarin ada yang saya rubah sedikit itu dari formnya PU. Jadi ada sendiri SSKK sendiri, SSUK sendiri, ada perjanjian sendiri. Tapi kalau yang untuk pengadaan langsung itu jadi satu. Atur ya, Bung. Ibu Rosa, itu ada di MDP, Bu. SSKK, SSUK ada di situ. Iya. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, makasih. Nah, kemudian nih dari Aceh nih, Pak Samsunan. Mungkin Pak Samsunan mau sharing aja kali. Silakan Pak Samsunan. Terima kasih Pak Kasman. Selamat siang. Pak Heri, saya cuma mau tanya tentang jaminan cacat mutu, Pak. Jadi kira-kira jaminan cacat mutu itu sejak kapan kita munculkan ya? Apakah di MDP udah bisa kita munculkan atau kita munculkan di SSKK saja? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak buka SSUK, kalau Bapak buka SA, di sana ada catat mutu, Pak. Tapi ya, tidak dijelaskan. Jadi dari yang membuat aturan itu saya sudah ketemu. Jadi di dalam pelaksanaan itu muncul denda, Pak. Karena catat mutu. Ini konsepnya yang membuat Permen PU. Jadi ya ini Pak, nanti di pelaksanaan saya mengingatkan penyedia untuk membetulkan keramik. Itu sudah muncul denda, Pak. Hari itu juga sudah muncul denda. Harus dibetulkan. Kalau tidak dibetulkan nanti tak denda. Itu sampai masa pelaksanaan berakhir. Jangka waktunya. Itu kalau Bapak lihat di SSUK. Artinya tidak logis di sini, Pak. Karena apa? Di dalam pelaksanaan, orang sudah didenda terhadap catat. Ini nggak logis. Sehingga saya usulkan, tidak seperti itu. Tapi itu munculnya ya setelah pekerjaan selesai. Karena pemborong itu kita yakin, kalau dia itu mengerjakan di akhir-akhir proyek, dia tidak akan memperbaiki catat itu dulu. Dia mesti akan mengejar progres dulu, Pak. Nah, sehingga ya wes. Nah, kalau begitu ya sudah, kamu tak denda khusus catat mutu. Tapi gunanya catat mutu tadi, Pak. Bukan hanya ini, Pak. Pada saat kita diskusi pembuatan Permen PU 14, ada salah satu direktur ngomong, ini seorang PPK, PNS yang sudah berprestasi. Tetapi gara-gara ada masalah. Auditor dengan pengawas MK itu kadang berbeda. Progresnya selisih bisa 1%, bisa 2%. Siapapun yang audit proyek itu Pak, mesti selisih Pak. Tidak akan sama, pangannya persis. Mesti ada selisih. Itu ya sifatnya kita orang teknik sipil ya, karena itu mesti kasar. Nah, sekarang kalau itu proyek bermasalah, selisihnya gede, selisihnya rendah Pak. Kira-kira. Mesti mencari yang gede tuh Pak.
Mesti mencari yang gede supaya temuannya gede kan. Nah, sekarang padahal dia PPK itu berprestasi. Gimana kalau seandainya selisih yang 2% tadi itu bisa dijamin gitu. Nanti itu dikembalikan jaminannya kalau sudah diaudit. Usulkan bagus juga. Saya juga usul di situ ada jaminan cacat mutu. Kenapa? Ya karena jaminan cacat mutu, bebas cacat mutu itu dipakai nanti setelah proyeknya selesai. Artinya saya denda, sama-sama saya denda. Tetapi dia ngerjakan di masa pemeliharaan, saya batasi 30 hari. Ini berbeda dengan pemeliharaan, loh Pak. Jaminan cacat mutu berbeda dengan pemeliharaan. Ini yang saya usulkan kemana-mana. Nah, sehingga hari ke-31 dia mulai didenda. Artinya kalau dia itu ada jaminan di luar jaminan pemeliharaan, ini ada jaminan cacat mutu gara-gara yang mutunya tidak benar tadi, ini dendanya sejak hari ke-31. Akhirnya ini nyambung sama dengan SSUK. Nyambung dengan ketentuan di SSUK. SSKK nyambung dengan ketentuan di SSUK. Nah, saya usulkan metode seperti ini. Di samping jaminan pemeliharaan ada jaminan bebas cacat mutu. Dan ini sudah saya pakai di mana-mana. Jadi jaminan pemeliharaan 5%, jaminan bebas cacat mutu bisa 3%, bisa 2%. Dia harus segera mengerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka saya denda. Dari berapa? Ya dari 2% tadi. Nah, munculnya di mana? Di Permen PU, kalau Bapak Ibu masih menggunakan tanpa ditulis di SSKK, ya itu di dalam pelaksanaan muncul. Tetapi kalau saya mengusulkan di dalam SSKK. Kok berbeda, Pak? Di SSKK munculnya di sini, di Pak Heri kok munculnya di SSKK. Kembali, apabila terjadi pertentangan hierarki kontrak, maka lebih utama kita menggunakan SSKK daripada menggunakan SSKK. Kan gitu. Kembalinya ke hierarki kontrak. Itu Pak, dari utuh, ya. Oke. Makasih Pak Heri. Pak Samsunan, udah cukup ya Pak? Pak Samsunan kayaknya lagi on the way tadi di jalan. Oke, berikutnya. Cukup Pak. Oke, ya hati-hati di jalan Pak. Pak Hendratma, silakan. Open mic-nya. Halo, Pak Hendratma. Halo, ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi, Pak, dengan Pak Samsunan tentang cacat mutu. Jadi mungkin gini, Pak Heri, ya, mungkin cacat mutu apakah itu pekerjaan yang di bawah spek dan karena waktunya sudah sesuai dengan waktunya sudah batas waktu pelaksanaan akhirnya diterima, tapi dengan catatan harus memperbaiki cacat mutu tersebut. Terus nilainya itu berapa, Pak ya, nilainya jaminan cacat mutu? Apakah Jadi terus nyambung lagi, tambah lagi Pak. Terus kemudian di Perpres itu kan jaminan kan ada 4 ya, jaminan 5 ya, penawaran, sanggah banding, pelaksanaan, pemeliharaan. Kalau cacat mutu kan mungkin belum ada formatnya. Terus formatnya seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Nah, gini. Jadi kenapa tidak muncul, usulan saya itu tidak muncul ya Pak ya. Ada misalkan jaminan bebas cacat mutu itu tidak jadi muncul di dalam Perpres. Karena PP kita, jaminan itu ya cuma 5. Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggah banding, jaminan uang muka, pemeliharaan. Jadi di PP itu PP. Sehingga usulan saya dan usulan yang teman tadi itu nggak masuk, Pak. Nggak berani dimasukkan. Nah, itu nanti saya tulis di bukunya level 4. Nanti kalau Bapak-Bapak menjadi Japung Madya itu muncul di sana. Nah, tapi itu hanya untuk pekerjaan minimal arsitektur. Artinya begini, Pak. Kalau saya itu naik Gojek atau GoFood, itu kan ada bintang 1, bintang 5. Kita pernah bintang 4. Bisa kan bintang 4? Sekarang kalau di pengadaan barang jasa, pernah enggak? Itu bintang 4. Enggak pernah. Isinya hanya diterima atau ditolak. Berarti progres itu hanya 0 atas 100. Gitu. Nah, padahal yang namanya lapangan itu kan ora iso 100 mutu itu nggak bisa. Mesti bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Artinya pekerjaan bintang 4 kita terima.
bukan spesifikasi. Dan spesifikasinya tetap masuk, Pak. Kalau menggunakan roman ya roman. Cuma ini kerjaannya jelek. Jadi kita itu kan biasa, wah aku borong elek, gaweane elek. Itu. Nah, jangan sampai ke sana. Ya sudah, elek tak ganti. Kan di dalam S1 juga banyak itu, Pak. Jadi bahwa ada cacat mutu, ada ganti rugi, ada ini kan banyak masalah-masalah itu. Nah, sehingga perbaikan cacat mutu itu kita seolah-olah bahwa pekerjaan itu ada 1 bintang 5. Nah, kita yang bintang 4 itu. Bukan yang karena speknya tidak masuk loh, Pak. Kalau spek tidak masuk, kita tidak terima. Itu, Pak, kira-kira. Jelas, Pak Hendratma. Iya, jelas. Terus lagi, berarti nilainya jaminan cacat mutu itu senilai pekerjaan yang ya, itu, Pak, misalkan begini, keramik itu tidak lurus, keramiknya masih dipakai, maka nilainya berapa? Bongkar keramik, masang kembali itu. Nah, itu oke. Makasih, Pak. Oke. Ini di chat book banyak, Pak. Katanya minta di-share contoh SSKK yang dibagi oleh Mas Arif Dita tadi. Ini ada dari Pak Trijaldi, Pak Muhlis. Masih ada kalimat spek ya? Speknya jangan spek. Nanti kalau boleh contoh dari SSKK-nya diminta di-share katanya, Pak. Nah, kemudian ini ada dari Pak Willy. Kayaknya Pak Willy ada ya? Pak Willy? Mau komunikasi langsung dengan Pak Heri? Silahkan. Pak Willy Tucunan dari Sulawesi nih. Nah, di sini ini Pak, apakah SSKK itu berlaku juga untuk pekerjaan IPFA yang dikerjakan oleh Pokmas? Jadi pekerjaan IPFA-nya secara swakelola tipe 4 ya Pak. Nah, itu apakah berlakukan juga katanya? Swakelola tipe 4 itu nggak sesuai, terserah Pak. Mungkin nilainya juga nggak ini ya kan Pak ya? Masyarakat ya, kita nggak bisa mendenda masyarakat. Kita nggak bisa mendenda masyarakat. Jadi kalau saya kira nggak bisa. Oke. Ya. Demikian itu Pak Willy ya jawaban dari Pak Heri. Kemudian terkait dengan material on-site tadi, kayak ini dari Pak Muhlis 202, kayaknya tadi udah disinggung Pak Heri juga. Itu maksimal berapa persen Pak ya MOS-nya yang bisa diprogreskan? Saya gini Pak, kalau di Permen PU yang lama, itu Permen PU 7, itu adalah 50-70% dari material. Tapi kalau Permen PU yang baru dan di LKPP yang baru, 50-70% harga satuan. Nah, dari beberapa kasus ternyata kalau itu 70% dari harga material, rata-rata itu ketemunya 45-55% dari harga satuan. Nah, sehingga itu kalau tinggal dikonversi. Untuk lebih amannya, saya biasanya menyarankan kalau dari harga material itu adalah bisa 70, tapi kalau harga satuan ya kira-kira 55-60. Karena apa? Dengan nilai 40, dengan nilai 30% belum tentu dia bisa memasang. Tergantung pekerjaannya apa. Nah, makanya kalau saya sarankan ke sana, maksimum 70% dari harga satuan. Maka Bapak Ibu silahkan pasangnya sekitar 55-60. Itu Pak ya. Oke, ya. Begitu ya Pak Muhlis. Atau Pak Muhlis ingin komunikasi langsung dengan Pak Heri, silahkan. Pak Muhlis masih hadir ya? Atau udah jelas ya? Nah, ya dengan catatan tadi terkait dengan MOS itu ya harus didetilkan dan ditulis Pak ya di dalam SSKK. Karena ada juga kejadian pekerjaannya tidak selesai, kemudian dia di PHK, yang terpasang
ini hanya sebagian, sementara sebagian materialnya sudah ada di lokasi. Nah itu pertanyaannya, yang itu dibayar apa enggak katanya gitu kan? Yang maksudnya itu ternyata di dalam SSKK-nya tidak ditulis gitu. Akhirnya jadi masalah kan? Ya, harus by name. Ya, malah kata Bapak tadi ditulis by name ya, apa aja barang-barang yang bisa diprogreskan gitu kan. Oke. Nah ini siapa lagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin diskusi lebih lanjut lagi? Silahkan. Waktu kita masih ada ya. Ini ada Bang Lubis juga nih. Bang Lubis hadir. Silakan, ada yang Bang Lubis tuh punya koleksi pengalaman gitu di lapangan. Silakan Bang Lubis kalau ada yang ingin disampaikan. Siapa kebetulan ini lagi beres-beres berkas Pak, monitor aja Pak. Oh gitu, oke, makasih. Siap. Ya Pak Heri, tadi ada banyak dari peserta kita pada hari ini tadi ingin dibagi katanya contoh SSKK, file SSKK yang telah diisi gitu, yang seperti yang ditayangkan oleh Mas Arif tadi. Bisa langsung ke Arif ya nanti ya. Oke. Ya, langsung Arif. Nomor teleponnya Arif ada ya? WA aja langsung ke Arif. Oke, soalnya ya seperti Bapak sampaikan tadi ya, waktu kami melakukan review persiapan pengadaan itu, banyak PPK itu yang menyampaikan SSKK itu kosongan malah. Jadi kosongan gitu. Mereka kira itu hanya apa istilahnya format kosong itu aja gitu kan, padahal itu sangat penting sekali kan, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak. Apalagi tadi bagian-bagian yang dikompetisikan Pak ya, giliran ada masalah baru mereka merubah gitu. Ya, jadi apa? Rembukan. Nah, iya. Yang semula nggak ada uang muka, minta uang muka, ya kan bisa dikomplain yang nawar tinggi tadi gitu. Oh, ini ada yang angkat tangan lagi, Pak Rafiq Widadi. Silahkan Pak Rafiq. Makasih Pak. Saya dengar ya Pak? Ya, jelas. Dengar coba. Pak, seperti pertemuan yang sebelumnya pernah Pak Heri sampaikan, Pak Heri kan punya trik tuh Pak. Gimana caranya kalau setelah pemenang itu diumumkan, kan pada PCM itu triknya gimana Pak? Kalau PPK nggak serk sama pelaksananya biar bisa membatalkan itu Pak. Tadi sudah saya singgung, tapi saya kasih ininya. Coba bukakan ininya. Bukakan apa? LDP-nya. Rapat persiapan pendanaan kontrak. Ini biar ditayangkan mahasiswa saya ini. LDP-nya. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Persiapan pendanaan kontrak. Terus medun ya. Terus. Nah ini Pak. I itu Pak. Rapat persiapan atasnya. Ini Pak. Nah, dalam rapat persiapan penanganan kontrak sedikit dibahas A, B, C, D, E, F, G, H. Terus ada ini. Terus bawahnya lagi. Nah, hal-hal yang telah diklarikan dari konfirmasi pada rapat persiapan penunjukan ini masih PU ya. Yang LKPP, yang LKPP. Ini beda sedikit, masih ada rapat persiapan penunjukan kerja. Yang LKPP. Yang LKPP ya.
Belum ada. Ini. Ya, kalau tidak ada, yang LKPP yang terbaru. Nomor bawahnya. Terus. Ini Pak. Nomor 4125 itu Pak. Ini di LKPP juga sama. Rapat perselewenggan dinyatakan gagal oleh PPK dalam hal penyedia tidak menyepakati. Artinya SPPBJ itu gagal, dibatalkan. Ini silakan dibaca sampai bawahnya. Dia akan mencari pemborong yang kedua. Artinya kalau ini kira-kira sama dengan PPK yang menggugurkan. Nah, saya akan menggugurkan sebagai PPK menggugurkan itu apa? Ya harus diatur di permainannya SSKK, Pak. Saya ada rambu-rambunya, saya menggugurkan kepada penyedia tadi. Sehingga batal kontrak itu harus diatur di SSKK yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, sehingga balik lagi ke SSKK. SSKK ini di SSKK sudah ada, balik lagi ke SSKK. Nah, ini. Nah, ini Pak. Nah, atasnya. Terus. Lalu terus naik. Nah, ini Pak, terus naik. Nah, ini Pak. Nah, berdasarkan ini kita permainannya begini. Kewajiban nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Berdasarkan IPAP, apabila dia gagal, ya sudah. SPPBJ-nya dibatalkan. Jadi ini triknya di sini, Pak. Tapi yang gugurkan di PPK. Saya akan gugurkan, saya akan membatalkan, itu harus diatur di dalam SSKK. Permainannya harus dimulai dari SSKK. Itu oke, Pak, ya. Halo, gimana Pak Rofik? Pak Rofik, sudah jelas ya Pak ya? Maaf Pak. Sedikit lagi Pak Heri. Pak, seumpamanya kalau pada PCM, si pemenang ini kan menerangkan metodologinya Pak. Kadang kan bukan gini, PCM Pak. Pak. Kalau tadi Bapak menerangkan mau membatalkan SPK, membatalkan kontrak, itu bukan di PCM, tapi di rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ya, PCM Pak, lain lagi. Enggak. Ya, waktu persiapan itu Pak, mau menandatangani kontrak kan mereka presentasi metodologi, Pak. Padahal kita waktu mereka presentasi metodologi udah tahu ini orang tidak mampu ini sepertinya. Mending kita batalkan sekarang daripada nanti dia sudah tanda tangan kontrak itu nanti terjadi apa-apa malah nanti putus kontrak. Jadi kita berarti nilainya di atas 50 miliar tadi ya? Ya, Pak. Seperti itu. Terus? Jadi kalau seperti itu harus dibuat gitu Pak ya? Masih bisa ya Pak ya? Kalau secara metodologi kita nggak yakin ini orang ini bisa. Ya silahkan, enggak apa-apa. Tapi metodologi kan munculnya di evaluasi Pokja kan? Ya, bukan itu di evaluasi PPK. Ya, iya Pak, betul Pak. Tapi kan kadang waktu itu kan cuma bentuknya berkas saja Pak ya. Nah, mereka bisa aja berkasnya itu kan mereka belum tentu yang buat mereka itu Pak. Ya, betul. Kalau Bapak mau memasukkan itu, berarti di syarat hak dan kewajiban dimunculkan tambah nomor. Metodologi akan dipertegas pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Apabila gagal, menggagalkan itu, berarti kalimat itu muncul di SSKK, Pak. Oh, di SKK-nya Pak ya? Nanti. Ya, permainannya harus diatur dulu. Nah, kebetulan contoh saya tadi tidak ada kalimat itu, Pak. Mereka tidak menguasai metodologinya, tapi nggak tahu kok berkasnya bisa ada. Ya, kan silakan ditulis di SSK lagi, Pak. Ya, Pak. Silakan Terima kasih, Pak. Ye. Jadi apapun keinginan dari PPK silakan ditulis di sana. Oke, makasih Pak Heri, Pak Rofik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi bisa present. Silakan Bapak Ibu. Atau
Pak Heri, ada yang ingin disampaikan, Pak? Karena yang bertanya nih belum ada lagi nih. Oke, jadi memang SSKKI penting. Jadi nanti masih ada yang lebih penting lagi juga di PCM. Jadi SSKKI itu adalah filter kedua. Filter pertama evaluasi pelajaran harga. Kalau secara umum filter pertama itu di posisi evaluasi kan. Tapi tanggap itu umum lah. Nah, ini yang filter pertama yang tidak umum itu di evaluasi pelajaran harga, tetapi dimasukkan overhead. Saya belum bicara ini, Pak. Ini saya kebetulan diundang di Sidoarjo dalam rangka menjelaskan itu. Evaluasi pelajaran harga, tetapi munculkan klarifikasi overhead. Dasarnya apa, Pak Heri? Tak ajari. So. Jadi itu filternya satu itu, yang kedua filternya ada di SSK. Jadi jangan sampai filter ketiga nanti PCM. Jadi karena begini, Pak, ada adium begitu. Aku nek nawar rendah itu kira-kira sing gantingan PPK. Ya kebanyakan sama. Tapi ternyata nawar rendah itu bisa jadi nawar mendekati HPS, ya bisa gagal ternyata. Tetapi kita akan lebih senang kalau dia nawarnya itu ya jangan terlalu brosur, masa nawar 70%, nawar 64%. Jadi kalau untuk air ya mungkin lah, karena ya air itu orang itu mengambil dimensi itu gampang nggak kelihatan karena sudah keuruk dan sebagainya. Nah, sehingga kalau itu dikonstruksi gedung nggak mungkin, kalau dengan catatan bahwa DED dan spesifikasi teknis betul. Bagaimana cara membuat spesifikasi teknis? Saya baru nonton nih spesifikasi teknis kayak gini. Ini sampai sedetail-detailnya, coba lihat. Nanti tayangan, Pak. Tayangan. Ini bonus lagi, Pak. Saya itu juga konsultan yang spesifikasi teknis. Ini, Pak, saya membuat spesifikasi teknis katakanlah untuk yang dikti, Pak. Ini konsultan itu nggak mungkin, Pak. Outline misalkan, Pak. Ya, ini survei HPS-nya seperti ini. Ada 4 survei. Terus outline spec. Nah, kalau sampai sedetail ini, dokumennya jelas, ya nggak mungkin gegeran di lapangan. Outline spec, RKS, itu kita jelas semua. Sampai foto-fotonya jelas semua. Tapi ini konsultan jarang, Pak. Yang seperti itu jarang banget. Nah, sehingga apa ya, kita sehingga desain di lapangan itu ada desain yang salah, ada desain benar, dia nawar salah, itu kan belum tentu yang harga paling rendah itu nggak jadi, itu belum tentu. Tergantung ternyata desainnya seperti apa. Ini, Pak, ini RKS, terus outline spec. Ini RKS-nya ini ada foto-fotonya, Pak. Semua jelas semua, Pak. Di sini ada foto-fotonya. Outline spec-nya. Outline spec. Jadi nilai hanya 6 miliar. Pemenangnya itu 6 miliar. HPS-nya 8 miliar. Itu gambarnya itu 100. Nah, ini, Pak. Outline spec-nya seperti ini, Pak. Jarang ada konsultan membuat seperti ini. Ini karena kita pakai swaklola dari tim mahasiswa saya. Jadi semuanya lengkap, semuanya. Di sini ada semuanya. Sampai gambar baut itu sudah ada fotonya, Pak, yang dipasang. Karena nilai di bawah 50 miliar, berarti ya metode kan dari PPK. Yeah. Nah, ini, kalau sampai ke sini, desainnya jelas dan sebagainya, itu insya Allah ya nanti di pelaksanaan kita ada banyak filter. Itu Pak Kasnan, nggih. Ya, kasih Pak. Izin, ini ada yang bertanya nih Pak, dari Bapak atau Ibu ya, Ibu deh, Uli Prama Putri. Izin bertanya Pak, ketika PPK salah dalam membuat SSKK pada saat akan tender dan PPK baru tahu kesalahannya pada saat akan rapat persiapan penandatanganan kontrak, bagaimana solusinya? Itu gini. Jadi SSKK itu boleh ya, namanya adendum SSKK itu boleh. Selama yang dibahas bukan merupakan hal yang berpengaruh terhadap kompetisi.
Jadi silahkan itu di addendum selama tidak mempengaruhi kompetisi. Jadi kalau yang mempengaruhi kompetisi tidak boleh. Tapi kalau yang tidak mempengaruhi kompetisi, misalkan mutu, misalkan lagi apalagi material waktu, onset dan sebagainya. Tapi kalau uang muka, kalau termin, kalau denda jangan, karena itu mempengaruhi kompetisi. Jadi silakan di addendum SSKK. Itu Pak jawabannya. Mudah-mudahan udah jelas ya Ibu Uli. Masih bertanya Pak, izin Pak. Oh silakan langsung, Ibu Ulinya mau berkomunikasi langsung, silakan. Ya, izin Mbak Heri mau minta kejelasan nih Pak. Ketika PPK salah dalam SSKK yang diupload itu adalah SSKK untuk konsultan, Bapak. Oh. Sedangkan yang dilaksanakan tender konstruksi. Mohon solusinya gimana tuh, Pak? Ya, selama yang tidak mengurangi kompetisi silakan di addendum, diperbaiki silakan. Silakan, selama tidak mempengaruhi kompetisi. Jadi yang mempengaruhi kompetisi hanya 3, uang muka, denda, sama termin. Lainnya silahkan dirubah, Bu. Nah, kalau itu untuk konsultan biasanya kan ya hampir sama dendanya. Uang muka ya misalkan di dalam SLK kalau uang muka konsultan berapa, 20 ya? Nah, itu silahkan pakai itu. Asalkan 3 tadi jangan dirubah. Uang muka, denda, termin jangan dirubah. Hanya itu saja, Pak? Ya, hanya yang memarahi kompetisi kan 3 itu. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian ini izin Pak Heri dari Pak Andi C. Wijaya dari Kanwil Jateng. Minta contoh file RKS-nya nanti kami sampaikan, kami mintakan ke konsultan perencana jika ada kegiatan perencanaan. Itu yang bonus yang Bapak tayangkan tadi tuh Pak, boleh nggak katanya? Dari mana ini Pak? Kalau Jateng langsung ke UNAS. Oh ya kan sama-sama Jateng nih, datang aja kali ya langsung. Buat mahasiswa Pak, bukan saya Pak. Jadi aku yang gitu. mahasiswa itu. Jadi kita kasih mahasiswa, kamu survei harga, kamu masang ini, kamu masang ini. Itu ada kemarin 14 mahasiswa yang saya tugasi untuk membuat RKS dan HPS di Dikti itu. Pakai swakelola perencanaannya. Nah, kemudian yang senada juga dari Fisika Prasetyo Putra, izin bertanya, apakah merek dapat disebutkan sesuai contoh yang diberikan? Nah, jadi kembali Pak, kita lelangnya itu lelang pembangunan gedung Pak, bukan lelang pengadaan barang. Jadi kompetisinya itu bangun gedung, bukan kompetisinya urusan barang. Kembali, yang namanya metode pelaksanaan itu tidak dikompetisikan apabila nilainya di bawah 50. Metode pelaksanaan apa? Di dalam Perlem juga ada, di dalam Permen PU juga ada. Metode pelaksanaan itu 3 adalah tahapan, berarti schedule, alat, dan volume dan spesifikasi. Itu miliknya PPK. Jadi PPK menentukan silahkan menentukan satu merek juga tidak apa-apa. Karena yang dikompetisikan itu bukan mereknya barang, tapi yang ditentukan adalah membangun gedungnya. Itu Pak. Jadi tidak apa-apa, karena kompetisinya itu dibangun gedung, bukan kompetisinya di pengadaan barang. Apalagi itu miliknya PPK. Dan yang terkait ini pun mungkin Pak Fisika bisa cek juga di Perpres sama di Perlem 1221 ada kok dijelaskan pencantuman merek yang diperbolehkan gitu. Nah kemudian ini dari. Tapi saya menekankan begini Pak. Yeah. Kalau mereknya itu hanya 1, itu bisa jadi permainan konsultan. Yeah. Tahu nggak Pak? Jadi mereknya harus ini Grand Foss gitu. Itu dia dapat diskon dari Grand Foss banyak. Iya. Makanya kalau yang merek gede-gede itu, yang dapat duit bukan PPK-nya, yang dapat duit konsultannya. Sehingga kalau yang gede-gede, dia biasanya mainnya gini, konsultannya nawaran rendah, nanti mereknya milik konsultan dapat duit dari konstruksi nanti, ya akal-akalan ke sana.
Makanya kalau yang merek-merek tertentu itu Bapak harus hafal. Merek ini sandingannya ini. Misalkan cat itu ya kalau mau ditandingkan ya Jotun, Mobilek, Deluxe. Orang mesti milihnya Mobilek. Tapi jangan sampai Jotun, Mobilek, di sini Vinilek. Orang mesti nawarnya Vinilek, Pak. Nah, yang sekelas itu Jotun, Mobilek, atau Deluxe. Rata-rata orang nawarnya Mobilek. Kalau tidak Jotun, kalau Deluxe lebih tinggi. Nah, ini kan harus pinter, PPK-nya harus tahu. Ada Roman, Granito, atau Roman Granit. Itu mesti orang milihnya Granito. Yang Roman kan harga tertinggi. Nah, ini harus apal kalau itu ilmu sendiri, Pak. Nanti kalau mau Pak Muji mau membuat kelas ini khusus, saya ada temannya yang khusus, dia hafal banget harganya, hafal banget speknya. Is kayak vendor dosen tapi kayak vendor. Ada. Ya, boleh tuh, menarik tuh. Nanti akan diadakan kelas khusus. Kemudian ini dari Ibu Dwi Andayani, izin, bolehkah menambahkan klausul pada SSKK di luar klausul yang telah ditetapkan, Pak? Gimana tuh, Pak? Yang ditetapkan apanya? Kan tadi ada sekitar 32 gitu ya, yang memang udah ada template-nya di dalam SSKK. SSKK itu adalah syarat berkontrak miliknya PPK. PPK butuh apa silahkan. Seperti tadi ada pertanyaan tadi, kan aku silahkan. Kebetulan tidak saya tulis di sini, yang metode tadi loh. Ya silahkan aja, kalau bisa ya silahkan. Presentase metode silahkan. Tidak apa-apa, Pak. Itu miliknya PPK. Tidak mempengaruhi kompetisi di awal. Itu Pak. Jadi pada prinsipnya boleh, karena memang tidak dikompetisikan di pemilihan, Pak ya. Ya. Tapi itu adalah syarat-syarat berkontrak. Ya. Termasuk tadi kan seperti personel dengan alat, pada waktu kompetisi kan dibatasi tuh cuma berapa orang atau alatnya cuma 6. Tapi kan di dalam pelaksanaan yang ditulis dalam SSKK itu memang harus ditulis sebagaimana kebutuhan yang seharusnya, gitu kan Pak ya? Ya. Oke, jadi begitu Ibu Dwi Andayani, boleh Bu ya. Nah, kemudian ini ada nggak lagi ya? Pertanyaannya. Okay. Di kolom chat sih sudah habis ya, yang tanda resen juga belum ada. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada tersisa waktu sekitar 2 menit aja lagi. Mungkin saya minta ini deh, closing statement dari Pak Heri Suroso untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Monggo Pak. Terima kasih. Karena ini temanya SSKK, maka saya menekankan seluruh aturan main, rule of the game. Pada saat berkontrak, baiknya semua keinginan PPK ditulis di dalam SSKK. Sehingga sebelum bermain, sebelum kita bermain di lapangan, sudah ada rambu-rambunya, batasan-batasan. Ya. Dan itu SSKK tidak mempengaruhi seleksi, Pak. Dia hanya syarat berkontrak. Tetapi perlu diingat bahwa PPK boleh membatalkan berkontrak apabila dalam SSKK tidak ada kesepakatan. Jadi itu intinya itu. Jadi keluhan dari teman-teman sekarang bahwa harga bantingan sehingga kita di lapangan disibukkan oleh pengawasan yang sangat ketat dan sebagainya. Itu ada filter kedua, yang mana PPK itu bisa, kalau kalimat saya bisa menggugurkan lagi. Nah ini tapi apa-apa yang akan digugurkan, apa-apa yang akan dibatal itu harus sudah masuk di SSKK sebagai rule of the game. Itu Pak, kira-kira Pak Kasman ya. Oke, makasih banyak Pak Heri. Semakin jelas ya apa yang menjadi keraguan-raguan kita selama ini terkait dengan SSKK ya.
Meskipun ini udah pertemuan yang sekian ya, kayaknya terkait dengan SSKK, terkait dengan kontrak itu tidak akan habis kalau kita bicarakan. Mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Heri Suroso bisa memenuhi bisa ketemu lagi gitu untuk materi yang lain. Terima kasih atas pemaparannya pada hari ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila dalam saya memandu acara ini terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, ada gangguan jaringan juga. Ini Pak Muji sedianya tadi itu akan menyampaikan ini ya, sepatah dua patah kata, ternyata beliau terpental nih karena jaringan. Pak Mulis juga kayaknya suaranya juga nggak muncul katanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mulis.